Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran daring kali ini, sebelumnya kita pernah atau kemarin sudah membahas mengenal negara-negara ASEAN yang berjumlah 10 negara. Apakah kalian masih ingat? Tentunya masih ingat ya. Mari kali ini kita bahas materi selanjutnya, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Maksudnya, faktor pendorong dan penghambat kerjasama itu sama saja menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. A. Faktor pendorong. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Maksudnya sama-sama kawasan Asia Tenggara yang mempunyai sumber daya alam yang sama. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya alam yang berbeda di kawasan Asia Tenggara juga salah satu faktor pendorong. Adanya kebutuhan yang berbeda hanya bisa terpenuhi dengan melakukan transaksi ke negara ASEAN. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah cuma di kawasan Asia yang bisa melakukan transaksi? Tidak juga. Semua negara juga bisa kerjasama selain di Asia Tenggara ya. Maksudnya Indonesia kerjasama di wilayah Eropa, di negara Inggris, di negara Spanyol, dan lain-lain. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah. Kesamaan letak geografis itu juga sama ya. Beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Yang dimaksud kesamaan letak geografis adalah kita sama-sama satu iklim, yaitu mayoritas iklim tropis, dan mayoritas sumber daya alamnya adalah mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan. Itu faktor pendorong kesamaan perbedaan sumber daya alam dan kesamaan perbedaan wilayah. B. Faktor penghambat. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Yang namanya ideologi sama dengan kumpulan gagasan, ide-ide dasar, atau keyakinan, kepercayaan,
atau pada umumnya pemikiran ya. Sampai saat ini, semua negara Asia Tenggara atau ASEAN masih satu pemikiran atau solid dan tidak ada yang namanya konflik antar suatu organisasi ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Maksudnya, dalam satu negara, kalau ada yang konflik atau perang, pasti berdampak negatif. Antara lain adalah menurunnya faktor ekonomi dan dijauhi negara-negara lain. Karena apa? Karena negara yang lagi konflik pasti merasa tidak aman dan nyaman untuk negara yang mau kerjasama. 3. Kebijakan protektif, yaitu suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Saya perjelas lagi ya, di Indonesia itu penghasil padi. Tetapi kalau ada negara lain yang mengimpor padi di negara lain, otomatis Indonesia tidak mau. Soalnya apa? Soalnya di Indonesia pun masih ada padi banyak. Maka dari itu Indonesia menolak secara halus biar negara lain tidak tersinggung. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Itu kembali ke perbedaan ideologi ya. Kalau ideologinya atau pemikiran tidak sama, pasti tidak akan yang namanya kerjasama. Soalnya apa? Soalnya perbedaannya sudah berbeda atau tidak satu pemikiran. Itu adalah faktor penghambat. 2. Bentuk-bentuk kerjasama. Yang namanya kerjasama itu pasti berhubungan yang artinya mengandalkan satu dengan orang lain atau lebih. Di sini kita akan membahas kerjasama ASEAN atau di kawasan Asia Tenggara. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah atau A, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Maksudnya, kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Ada beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, antara lain adalah bidang pembangunan. Kalian pasti sudah tahu, di kawasan Jepara yang semula mayoritasnya sosial atau pekerja, ukir-ukiran sekarang menjadi sektor industri. Karena apa itu? Karena adanya kerjasama antar negara yang mau kerjasama dengan negara Indonesia.
atau bisa dikatakan investor asing, dan negara tersebut mempunyai hubungan yang melibatkan dua pihak atau yang disebut hubungan bilateral. Selain pertukaran budaya dan seni biasa dipergunakan kalau ada festival. Contohnya dalam ajang pembukaan SEA Games, kedatangan tamu luar negeri, dan lain-lain. Itu tadi penjelasan tentang bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Dan selanjutnya B, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik ini dan keamanan adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, yaitu antara negara Cina dan negara Indonesia. Contoh lain adalah pemberantasan terorisme. Contohnya ada di negara Filipina. Jadi, misalnya ada salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai permasalahan antar luar negara Asia Tenggara, maksudnya di luar Asia Tenggara ya. Nantinya bisa dibantu oleh negara ASEAN dan bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui dialog. C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Desember tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Di sini membahas yang namanya kerjasama bidang pendidikan, antara lain yang pertama, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran ke negara selain di Asia Tenggara. 2. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang. 3. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Selain itu, contohnya adalah PT Jarum Foundation. Itu biasanya Olimpiade badminton. Sekarang 3. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang namanya pengaruh itu sama dengan dampak negatifnya ya. Jadi sebelum kita membahas ini, sebelumnya kita
membahas dampak positifnya atau bentuk kerjasama. Sekarang, apa pengaruhnya? A. Pengaruh perubahan kehidupan ekonomi. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Jadi, sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama pada konferensi tingkat tinggi atau yang disebut KTT yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, dan mempunyai tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas. Itu tujuan dari MEA. B. Pengaruh perubahan kehidupan sosial. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan atau ideologi. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Dari pembelajaran kemarin, saya sudah pernah bercerita masalah warga Rohingya negara Myanmar. Ada agama yang notabene agama Islam diusir dari negaranya sendiri. Karena apa? Karena kurangnya atau perbedaan kepentingan sosial atau budaya. Maka dari itu, kalau ada perbedaan ideologi, pasti ada kekisruhan atau kesenggolan pemikiran. C. Pengaruh perubahan kehidupan budaya. Yang namanya kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN pada tanggal 19 sampai 20 April 2015. Maksudnya adalah kita sama-sama satu kawasan Asia yang budayanya hampir sama, maka dari itu ASEAN berkomitmen meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan. Menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. D. Pengaruh perubahan kehidupan politik. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara.
Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain. Yang pertama adalah sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan, dan Ligitan. Kasus Natuna pertama kali diawali atau diklaim oleh Tiongkok pada tahun 2009. Padahal itu di peta dunia Natuna termasuk wilayah Indonesia. Jadi setelah ada pengklaim Natuna diklaim oleh Tiongkok, Indonesia terus melaporkan bahwa ada perubahan tentang teritorial kepada pihak PBB untuk meluruskan apakah itu masuk wilayah Tiongkok atau Cina atau itu masuk wilayah Indonesia. Akhirnya Natuna pun masih di wilayah kawasan Indonesia. Setelah Natuna diklaim milik warga Tiongkok, ada berita lagi kalau Pulau Sipadan dan Ligitan juga diklaim oleh Malaysia. Seharusnya Pulau Sipadan dan Ligitan itu adalah milik Indonesia. Tetapi Mahkamah Internasional atau MI mengabulkan klaim Malaysia yang memenangkan hak milik Pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi pembelajaran ini Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. 2. Pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Karena upah yang minim dan banyaknya upah yang dipotong oleh negara, serta banyaknya perdagangan pekerja atau ilegal. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan, hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Maksudnya adalah jika ada TKW atau TKI diberlakukan di negara lain atau negara kita, itu ada hukumannya untuk tersangka atau yang menyakiti TKW atau TKI. Kalian pasti di berita itu banyak sekali ya, ada TKW atau TKI yang meninggal di negara lain. Oleh karena itu tidak ada hukumnya atau minim sekali hukumnya bagi yang melakukan kejahatan. Jadi organisasi ASEAN itu punya tujuan agar hukumnya bisa seimbang. Yang terakhir, pengaruh perubahan kehidupan pendidikan. Mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Saya kasih tahu, semua negara itu mempunyai kelulusan yang sangat berbeda-beda.
Di negara Indonesia sendiri, nilai kelulusan tahun 2017 itu 5,5. Di bawah 5,5, siswa dinyatakan tidak lulus. Tetapi sekarang kualitas pendidikan di tahun 2020, kelulusan sekarang diubah paradigmanya dengan sistem nilai keaktifan siswa dan nilai dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang terakhir adalah 4. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Di sini, upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan melibatkan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti itu ya, polisi mengamankan maling, itu bidang politik dan keamanan. Kalau di bidang ekonomi, masyarakat Indonesia masih mengandalkan produk kreatif yang dihasilkan dari masyarakat sektor menengah ke bawah. Contohnya membuat kerajinan. Karena apa? Karena masyarakat tersebut adalah komponen penunjang ekonomi. Yang terakhir adalah pilar sosial budaya. Masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu gimana caranya supaya masyarakat menjadi sejahtera, tidak miskin lah cara kasarnya. Dari ketiga pilar tersebut menghasilkan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos bertanggal 16 sampai 19 Oktober tahun 2012 mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women Partnership for Environmental Sustainability. Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan yang pertama, pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. B. Akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. C. Pembukaan kebijakan strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan. Di Indonesia sendiri, seperti pada tanggal 21 April, identik dengan emansipasi wanita ya. Apa itu emansipasi wanita? Emansipasi wanita adalah proses pelepasan para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai kehidupan masyarakat,
seperti persamaan hak hukum wanita dengan kaum pria. Jadi di Indonesia pun ada yang namanya ACW atau Commission on Women. Itu sama-sama menjaga kaum wanita. Terima kasih di akhir pembelajaran daring kali ini untuk membahas interaksi antar negara-negara ASEAN. Mungkin di lain waktu bisa membahas pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.